panelis kedua, Mbak Dr. Umi Salamah, silakan. Terima kasih Prof. Aji selaku moderator pada pagi ini. Selamat pagi Pak Ganjar. Ya, saya ada pertanyaan beberapa untuk Pak Ganjar. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Pak. Pertanyaan pertama, ini terkait dengan komunikasi publik. Posisi komunikasi publik sangat strategis di dalam kebijakan publik Pak. Kita sudah belajar sangat keras pada masa pandemi COVID-19. Bagaimana cara Bapak mengintegrasikan komunikasi publik dengan sistem kebijakan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Silakan Pak. Oke, baik. Makasih Mbak Umi. Pak Ganjar, Mbak Umi ini ahli komunikasi tapi punya background psikologi juga loh. Tadi disebut-sebut psikologi. Silakan ya. Strategi komunikasi. Makasih Bu Umi. Kasusnya bagus lagi. COVID ya. Saya berdebat habis dengan para pengambil keputusan di Jakarta pada saat itu. Karena kita berada dalam ketidaktahuan dan kebingungan kolektif. There is something new. Disinsentifnya adalah kalian bego semua pemerintah. Dan saya jawab, iya. Karena tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu silakan angkat tangan. Saya begitu. Saya buatlah workshop. Saya ketemu ahli statistik, ahli kesehatan. Saya tanya begini Prof. Kalau pandemi seperti ini, kira-kira kalau dibuat modeling, kapan akan selesai? Dulu ada yang menghitung 1 tahun, ada yang menghitung 6 bulan dengan teori yang treatmentnya sangat keras sekali, dan ternyata semua salah, karena kita mengalami 2 tahun lebih. 2. Ketika publik tidak tahu, apa yang harus kita lakukan? Anda mau pakai isme yang mana? Kita tipu publik agar dia tenang, atau kita berikan kejujuran dan dia akan cemas? Saya pilih yang kedua. Maka saya berdebat habis-habisan soal data tadi saya sampaikan. Kenapa Bu Umi? Karena kita tidak pernah jujur dengan data. Apa yang terjadi pada saat pandemi? Saya lupa angka persisnya, tapi kira-kira waktu itu ada 2 juta yang tidak diinput. Coba di Google. Saya protes keras, 4 kali pengelola data yang ada di Kemenkes datang ke Jawa Tengah. 4 kali. Dan saya sampaikan, sampai begini bahasa saya, komunikasi saya mungkin buruk ya. Sampai saya bilang gini, Pak, kalau memang ada data kami yang belum masuk, masukkan besok pagi. Maaf Pak Ganjar, kalau ini dimasukkan besok pagi, Jawa Tengah akan tertinggi seluruh dunia. Saya tidak peduli dan saya akan jawab. Saat itulah terjadi perdebatan keras dengan Menteri Kesehatan dan akhirnya Pak Luhut telepon saya, Mas Ganjar, menurut Anda data harus dibuka enggak? Pak, jangan kita membohongi siapapun. Aku setuju sama Anda, gitu Pak Luhut. Kalau gitu kita buka, Pak ini untuk kepentingan riset juga loh Pak. Kalau kita melihat tren seperti ini agar juga publik tahu, publik aware. Kalau suruh pakai masker, kalau seluruh tinggal di rumah. Emang gampang Bu waktu itu. Kita komunikasi dengan mereka. Pak kalau kami di rumah makan apa? Bantuan sosial. Bagaimana cara berdagang? Saya terinspirasi. Kemudian membuat lapak Ganjar itu karena itu. Untuk menjualkan produk UMKM. Bagaimana kemudian kita mengintegrasikan komunikasi publik ketika kemudian sudah ada caranya, Bapak Ibu harus di rumah, Bapak Ibu harus pakai masker, Bapak Ibu besok pakai. Tapi sekarang saya kasih dulu. Ya, mulai besok pakai ini saya kasih dulu. Besok saya lewat sini, Bapak Ibu nggak pakai tabu bar ini. Nama saya jelek. Tapi saya bertanggung jawab, saya tidak peduli popularitas pada saat itu. Saya nggak peduli. Disinsentifnya muncul. Tapi insentif kemudian yang dilihat oleh publik adalah siapa yang berani mengambil keputusan di saat yang sulit. Bu Umi, suatu ketika dari istana tanya kepada saya, Mas Ganjar lockdown atau tidak? Apakah boleh diizinkan saya menghitung dulu? Boleh. Kesimpulan saya tidak. Pak, kalau kita lockdown Pak,
Saya sudah hitung berapa ATM yang siap. Berapa bulog, gudang bulog yang bisa menyalurkan pangan. Berapa TNI, Polri, kekuatan sipil yang bisa dikerahkan secara masif untuk menyampaikan pangan. Saya hitung per kecamatan. Akhirnya, kalau situasi ini terjadi memburuk dan kita tidak bisa merespon cepat, masyarakat lapar yang terjadi dalam menjarah seperti yang terjadi di banyak negara lain. Oke. Nah, pada saat itulah kemudian data mulai kita buka, edukasi kita lakukan, tiap hari saya jalan dan tiap hari saya video, tiap hari saya upload. Dan yang paling menarik adalah Ganjar sedang melakukan pencitraan. Dan saya lakukan, iya. Kamu boleh bicara pencitraan, saya berbicara komunikasi publik menggunakan seluruh media yang ada dan optimal. Bu Umi, ketika kemudian komunikasi publik ini sudah kita lakukan dengan transparan, terbuka, maka apa yang mesti disampaikan dalam sistem kebijakan? Berangkat dari pengalaman COVID, sebenarnya sebelumnya kami sudah mendapatkan pengalaman berikut sebelumnya, di mana komplain rakyat itu banyak sekali. Apa sih yang dilakukan pemerintah? Kalau Anda punya masalah silahkan datang ke kantor. Gak ada yang berani datang ke kantor. Itu yang ditemui Satpol PP yang kumisnya gede itu. Mau ketemu siapa kamu gitu? Nanti ditemui kepala bagian, ya udah kita proses ya, kita tunggu ya, nggak ada. Dia pengen ketemu Ganjar kok. Kalau Pak Ganjar saya percaya nanti beres. Karena Pak Ganjar yang akan perintahkan. Itu ekspektasi publik. Maka secara sistemik bagaimana saya lakukan? Saya paksa seluruh dinas saya harus punya akun medsos. Dan harus centang biru. Ya. Belajarnya adalah kamu mesti merespon 2 kali 24 jam. Belajarnya. Setelah itu 1 kali 24 jam. Setelah itu saya masukkan semua di dalam dashboard saya. Dan ketika sampai 3 kali komplain, kepala dinasnya tidak segera merespon, apakah terlambat, telepon saya berbicara. Ibu, Bapak sudah bosan jadi kepala dinas? Maka akhirnya dari situ kampus namanya Dian Nuswantoro, ini kampus IT, datang kepada saya, Pak Ganjar maunya apa sih? Saya pengen seluruh komplain publik itu bisa masuk ke saya secara sistematis dan saya gampang membacanya. Jadilah kemudian web-based yang namanya Lapor.Gub. Jadilah sekarang Lapor.Gub itu menjadi aplikasi dan boleh di-download sekarang. Namanya Lapor.Gub. Dan publik akan bisa melihat semuanya yang terjadi di situ. Jadi dari model komunikasi gaya Ganjar yang selengean, kadang-kadang kata orang nggak punya aturan, saya tidak peduli lagi. Maka saya sampaikan di bio saya DPR itu tuanku rakyat, jabatan cuma mandat. Wah, ada yang sinis, ada yang senang, macam-macam. Tapi saya tunjukkan itu dalam waktu 10 tahun dan saya alhamdulillah begitu saya selesai masa jabatan saya, nama Ganjar Pranowo dihapus di situ, menjadi Lapor.Gub yang sistematis dan masuk aplikasi dan kemudian sekarang dilaporkan terus ke saya karena operatornya dia menikmati Pak Ganjar sekarang saya bangga menjadi ASN karena saya melayani mereka dan saya sekarang kalau jalan dipuji orang, Pak laporannya sudah. Begitu Bu Umi.